Jadi kalau dosa masih bergelimang di dalam hati kita, tidak bertaubat, maka ketaatan ini sulit kita lakukan. Karena dosa-dosa kita ini membuat kita berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi harus dibersihkan dulu dengan secara bertaubat. Coba kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah ada orang yang bisa rutin beribadah dan dia rutin juga melakukan maksiat? Umpamanya rutin berjudi, rutin juga mabuk, rutin berzina, tapi rutin juga sholatnya berjamaah. Tidak ada itu. Kenapa? Berat. Paling nanti sholatnya sholat tarawih agak beberapa kali, sholat mayat, sholat hari raya, sholat yang rutin, ibadah-ibadah rutin tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah adalah harus tinggalkan dulu dosa. Artinya bertaubat. Setelah kita bertaubat, hati kita ini dibersihkan, maka baru ada taufiqut tongati, mendapat taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Dari lubuk hati kita mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku, sehingga aku mempunyai keinginan belajar. Karena dengan sebab belajar, insya Allah bertambah pemahaman kita di bidang agama Islam ini. Bertambah pemahaman, insya Allah bertambah rasa cinta. Amalan yang dikerjakan dengan rasa cinta tentu akan berbeda nilainya dengan amalan yang dikerjakan karena terpaksa. Amalan yang dikerjakan dengan rasa cinta lebih tinggi nilainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau diutus Allah untuk mengajari kita hidup beragama, yaitu hidup berdasarkan kepada
Al-Quran dan hadis Rasulullah. Apabila kita hidup berdasarkan agama, Allah sudah berjanji akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, rasa damai, rasa bahagia, rasa puas. Kalau hidup kita ini rasanya kurang bahagia, maka yang perlu kita perbaiki adalah iman, Islam dan ibadah kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, malam ini kita lanjutkan mempelajari mengenai taubat. Kenapa kita harus bertaubat? Jawabannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dikatakan Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang membersihkan dirinya. Di sini bukan orang yang takwa kata Allah, tapi orang yang taubat. Orang yang takwa dan orang yang bertaubat ada bedanya sedikit. Kalau orang yang bertaubat berarti orangnya sudah pernah terlanjur berbuat dosa. Lalu orang yang berbuat dosa ini sadar akan perbuatannya yang salah dan ada penyesalan di dalam hatinya. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulanginya dan dibuktikannya di dalam kehidupannya tidak mengulangi perbuatannya itu. Itu orang yang bertaubat. Sedangkan orang yang takwa itu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Justru itu para nabi dan para rasul itu tidak biasa dipakai untuk mereka kata taubat, karena mereka tidak berbuat dosa. Seperti Nabi Muhammad, tidak pernah dikatakan Nabi Muhammad itu taubat, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Nabi Ibrahim juga tidak pernah dikatakan dalam Al-Quran dia taubat. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang takwa, artinya orang yang terpelihara dari perbuatan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu kita kalau ingin jadi orang muttaqin, jaga diri dari perbuatan dosa. Jadi kaji kita bukan takwa, tapi pelajaran kita adalah mengenai taubat. Sudah kita pelajari bahwa alasan supaya kita bertaubat selain ayat yang kita bacakan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, juzuk yang keempat pada kitab aslinya, dia memberikan keterangan ada dua penyebabnya atau dua alasan kenapa kita harus bertaubat. Yang pertama katanya supaya kita mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah. Jadi kalau dosa masih bergelimang di dalam hati kita, tidak bertaubat, maka ketaatan ini sulit kita lakukan. Karena dosa-dosa kita ini
membuat kita berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi harus dibersihkan dulu dengan secara bertaubat. Coba kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah ada orang yang bisa rutin beribadah dan dia rutin juga melakukan maksiat? Umpamanya rutin berjudi, rutin juga mabuk, rutin berzina, tapi rutin juga solatnya berjamaah. Tidak ada itu. Kenapa? Berat. Paling nanti solatnya solat tarawih agak beberapa kali, solat mayat, solat hari raya, solat yang rutin, ibadah-ibadah rutin tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah adalah harus tinggalkan dulu dosa. Artinya bertaubat. Setelah kita bertaubat, hati kita ini dibersihkan, maka baru ada taufiqut tolong hati, mendapat taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu alasan yang pertama. Kalaupun ada seseorang dia tidak bertaubat, ada juga dosa yang rutin dikerjakannya, tapi dia rutin juga beribadah. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan zuk dalam ibadahnya. Zuk artinya rasa, kelezatan. Orang yang tidak bertaubat, kalaupun dikerjakannya ibadah, tidak akan mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Dia hanya melakukannya secara sekilas. Paling kalau sholat, bacaan-bacaannya dikerjakannya, tapi tidak ada rasa lezatnya. Ini akibat daripada dosa di dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lezat dari ibadah, maka harus dibersihkan dulu dengan taubat. Yang kedua, alasannya supaya harus bertaubat dulu baru beribadah, karena orang yang tidak taubat dari maksiat, dosa terus menerus, di dalam istilah bahasa Arab musirun. Musirun itu yang berbuat dosa terus menerus. Maka kalaupun dia beribadah, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak diterima. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang takwa. Jadi kalau masih rutin berbuat dosa, tapi ibadah terus, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi merupakan suatu pertanda. Kalau dosa dijalankan terus, tandanya ibadah kita tidak diterima Allah, tidak berbuah. Kita periksa dalam ayat-ayat yang menerangkan buah solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Berarti kalau umpamanya seseorang rajin solat, solat fardu ain berjamaah lagi, solat tahajud, bisa juga dia bangun tengah malam, tambah solat-solat yang lain,
tapi perbuatan dosa itu tidak dihentikannya, maka berarti solatnya itu belum berhasil. Jadi kita bisa sebenarnya menilai solat kita, sudahkah berpengaruh kepada kepribadian saya? Karena ibadah yang kita lakukan ini semuanya hasilnya adalah akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqa, hadis Rasul dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, bukan manusia yang paling banyak ibadahnya. Kalau ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kita yang bisa mengimbangi ibadah iblis dahulu. Iblis dahulu menurut riwayat yang diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, sebelum dijadikan Nabi Adam sudah beribadah bersama-sama dengan malaikat 80.000 tahun. Bayangkan, tidak berbuat dosa, beribadah 80.000 tahun. Tapi sayang, karena akhlak satu macam, yaitu sombong, maka ibadah yang 80.000 tahun itu hangus semuanya. Begitu beratnya akibat daripada akhlak yang tercela. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi jelas di dalam kisah dua anak Adam yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, di saat mereka diperintahkan berkorban, korban yang satu orang diterima Allah, korban yang satu lagi tidak diterima Allah. Apa kata orang yang diterima korbannya menurut cerita Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya, di situ pakai kata-kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab adatu hasrin, alat untuk pembatas. Amal yang diterima Allah hanya dari orang yang mau bertakwa. Jadi kalau selalu rutin berbuat dosa, buat lagi dosa, ibadah jalan terus, ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ini dua alasan supaya kita bertaubat sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Hadirin hadirat sekalian, lalu taubat dari apa? Tentu taubat dari dosa. Kalau ibarat berjalan sudah menyimpang dari jalan yang benar, maka kita kembali ke jalan yang benar. Sudah menyimpang dari yang sebenarnya, sudah salah jalan, kembali ke jalan yang benar. Kalau zaman sekarang diistilahkan orang dengan apa namanya, hijrah. Nah, hijrah kata mereka namanya, pindah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, dari perbuatan salah kepada perbuatan yang benar. Ini menandakan kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang pergi hijrah, seperti yang pergi ke masjid 3 malam, mereka beriktikaf, bangun nanti sepertiga malam, sampai mereka sholat. Biasanya kalau dia sampai 40 hari mengikuti jamaah tabligh itu, insya Allah ada perubahan. Tapi sayang karena kurang ilmu, sebahagian sudah ada perubahan, hatinya ingin membaik, tapi kembali terkadang salah karena kurang ilmu. Nah, ini pula pentingnya ilmu.
Justru itu ilmu yang duluan kita bahas kemarin. Dari ilmu dulu baru datang taubat. Sudah itu baru beribadah. Nah, coba kita perhatikan berapa banyaknya para pemaksiat yang suka minum-minum, mabuk-mabuk, suka berjudi, lalu dia pergi mengikuti orang yang itikaf di masjid, pulang dari sana sudah berbentuk ulama kelihatannya, pakaiannya, pembawaannya. Cuma terkadang karena kurang ilmu, mata mekat pula dewa doang sudah kurang ilmu. Jadi sebenarnya meninggalkan dosa ini sangat kuat untuk memperbaiki diri kita. Ini kalau umpamanya ada yang mampu, saya berikan satu jalan. Kalau ada anak kita yang sudah terlanjur suka berbuat dosa, mabuk-mabuk, minum berjudi, sudah jadi kebiasaan, bahkan sudah rusak mentalnya, melawan lagi, asingkan saja apakah 40 hari di tempat beribadah. Jangan sempat dia mabuk, jangan kasih sempat dia berjudi, jangan kasih sempat dia menghisap yang diharamkan Allah. Di samping itu beri dia bimbingan agama, beri dia ilmu, insya Allah akan membaik kembali. Tapi usaha itu yang kurang. Orang kita terkadang pergi berobat supaya membaik kembali. Itu obatnya. Jauhkan dia, isolasi dia daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik. Di samping dia diisolasi, berikan bimbingan agama, berikan dia suatu pelajaran, berikan dia ilmu, insya Allah membaik. Ada itu hadis Rasulullah, siapa yang mampu sholat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dari imam, maka dia akan diberikan Allah suatu hidayah. 40 hari, jangan ketinggalan, jangan jadi masbuk. Berdiri imam di depan, dia sudah berdiri di belakang imam. Takbiratul ihram imam, maka dia pun iringi takbiratul ihram 40 hari. Insya Allah ada perubahan. Jadi tinggalkan dulu maksiat. Ini tadi yang kita garis bawahi. Tinggalkan maksiat, baru beribadah. Kalau tidak ditinggalkan maksiat, maka ketaatan itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi juga kelihatannya dia suka mau beribadah, itu hanya casingnya. Ya, casing sebenarnya. Tidak betul taat dia. Hadirin hadirat sekalian, lalu yang akan kita taubati ini dosa. Dosa ini secara garis besarnya terbagi dua, yaitu dosa yang berhubungan dengan Allah, yang satu lagi dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan Allah terbagi dua pula. Satu, dosa meninggalkan kewajiban kita. Dosa meninggalkan perintah Allah yang wajib, salat, puasa, zakat, haji, atau yang lain-lain. Mungkin ada lagi kewajiban-kewajiban seperti perintah menjaga silaturahmi. Itu kewajiban juga. Kalau salat, puasa, zakat, haji itu garis besarnya. Itu harus diulang balik.
Salat, puasa, zakat, haji, semuanya itu kalau tertinggal ganti qada. Jadi sembahyang pedi qada menurut Imam Syafi'i. Saya tidak mengatakan harus Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Syafi'i wajib diqada semua kewajiban yang tinggal. Baik solat, puasa, zakat. Zakat pun kalau pernah kita sudah wajib berzakat, lalu tidak dibayar, bayar kembali kalau tidak utang. Haji juga. Kalau sudah pernah mendapatkan syarat-syarat wajib haji, wajib dibayar. Baru kita namanya taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa kepada Allah mengerjakan larangannya. Larangan Allah ini ada kalanya larangan hubungan dengan kalimat-kalimat yang diharamkan Allah. Atau umpamanya larangan memakan harta yang dilarang Allah. Umpamanya riba. Hentikan dulu riba, baru beribadah. Ini setiap hari makan riba. Dimasukkannya umpamanya uangnya ke bank, lalu bunganya menjadi santapannya setiap hari. Tapi dia sholat, jangan harap bapak-bapak, ibu-ibu ibadahmu akan diterima. Ya. Satu kali lagi saya ulangi sebahagian, mungkin masih galau tadi belum didengarkannya. Masukkan uang ke bank atau dipinjamkan kepada pribadi. Uang kita yang kita pinjamkan itu mendatangkan hasil, istilahnya bunga atau yang lain-lain, terserah apa namanya. Nama tidak menjadi ukuran. Karena kalau sudah haram, ditukar-tukar pun namanya tetap haram. Umpamanya kucing itu haram, ditukar pun namanya jadi kancil, haram juga. Ditukar pun namanya jadi apa lagi yang lain-lain, tetap haram. Bukan namanya yang haram, bendanya itu haram. Lalu kita sholat, tapi makan riba. Kalau riba ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 di situ yang tidak akan diterima ibadahnya. Pertama, yang menerima riba. Yang kedua, orang yang memberi riba. Yang ketiga, juru tulis riba. Yang keempat, saksi riba. Tidak akan diterima.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mengenai harta ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin melihat warak seseorang, alim seseorang, lihatlah di bidang harta. Kalau di bidang ibadah, solat, puasa, zakat, haji, itu tidak jadi ukuran. Orang munafik juga solat. Iya, orang munafik juga solat. Mereka solat berjamaah, Rasul imamnya di Madinah. Kalau soal solat, tidak jadi ukuran. Orang yang beriman harus solat, tapi orang yang solat belum tentu beriman. Waktu yang membatasi sampai di sini. Mudah-mudahan diberi Allah kita pemahaman, dan insya Allah akan kita lanjutkan mengenai taubat daripada dosa. Yang jelas, kalau ingin taat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, bertaubat. Orang yang tidak taubat tidak disukai Allah. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.